Halo Sobis, selamat datang di Join Talks Just on Indibis. Nah Sobis, podcast kita kali ini akan membahas tentang website untuk UMKM. Penting nggak sih? Hari ini dengan saya David sebagai intern business service, kita akan ngobrol seru nih dengan hadiran narasumber spesial yaitu Kak Ageng. Halo Kak Ageng. Halo, Bagaimana kabar hari ini? alhamdulillah baik Kak David. Mungkin Kakak boleh memperkenalkan dirinya sebagai apa di sini? Halo Sobis, perkenalkan nama saya Agung Basari. Kebetulan saya di Telkom sebagai intern bagian business service. Kali ini Kak Ageng akan menjelaskan lebih dalam mengenai penggunaan website. Peran penting dari website untuk bisnis atau UMKM. Dan membahas lebih lanjut lagi mengenai website yang pastinya sangat bermanfaat untuk Sobis semua, terutama untuk Sobis yang menjalani usaha ataupun UMKM. Nah, penasaran bagaimana website ini bisa membantu bisnis kalian? Yuk kita mulai. Mungkin kita bisa langsung masuk aja nih ke pertanyaan pertama. Nah, untuk mulai pembahasan utama kita, mari kita bahas dulu dari pondasi dasarnya. Menurut Kak Ageng, seberapa penting peran website untuk UMKM di era digital kali ini nih? Pertanyaan yang sangat bagus dan tepat ya Kak David. Jadi di era digital sekarang, kalau bisa dibilang website itu sangat penting, ibaratnya website jadi rumah digital bagi sebuah usaha. Karena yang kita tahu, website itu kan bisa membuat usaha kita bisa diakses 24 jam dari mana saja. Para pelanggan bisa melihat produk, harga, review, pembelian tanpa harus datang ke offline store. Dan mudahnya sekarang membuat website tidak sulit seperti dulu. Banyak tool dan platform yang bisa digunakan dengan harga yang terjangkau, bahkan sudah banyak yang gratis. Berarti sangat cukup penting ya peranan website ini untuk para pelaku usaha. Tapi sebelum punya wajah digital nih, pastinya ada hal-hal yang dasar yang perlu dipersiapkan dulu. Tapi nih Kak Ageng, pasti banyak Sobis juga mungkin yang belum mengerti. Jadi menurut Kak Ageng, apa sih hal pertama yang harus dipikirkan saat kita ingin membuat website untuk bisnis kita? Oh, kalau menurut saya sendiri, sebelum kita membuat website, kita harus tahu terlebih dahulu apa tujuan dari kita membuat website itu tersendiri. Berarti tujuannya kita harus tentukan dulu ya? Mungkin Kak Ageng bisa bantu jelaskan lebih detail biar Sobis makin paham nih gimana caranya. Oke, jadi begini, kita harus memikirkan desainnya yang mau seperti apa, fitur-fiturnya, atau platform yang kita harus jelas dulu arah website itu dibuat apakah untuk berjualan langsung, atau untuk katalog produknya saja, atau sebagai tempat edukasi untuk para pelanggan. Berarti kita nggak boleh ya asal-asalan membuat website atau cuma sekedar ikut-ikutan aja. Oh, benar banget tuh. Jangan cuma mau bilang keren tapi sebenarnya nggak tahu fungsi dari website itu apa. Tuh, Sobis, jangan cuma ikut-ikutan aja atau FOMO. Kalau sudah punya website harus dimanfaatkan dengan baik agar kita juga mendapatkan keuntungan dari website itu sendiri. Ngomongin soal keuntungan nih, Kak Ageng kira-kira apa sih keuntungan yang paling nyata dapat dirasakan oleh kita setelah kita mempunyai website? Wah, menarik nih. Kalau ngomongin soal keuntungan, itu ada 3 hal utama yang dapat kita rasakan secara nyata, yaitu kepercayaan, jangkauan, dan efisiensi. Kenapa 3 hal itu yang bakal kita rasakan keuntungannya? Karena ketika kita sudah mempunyai website yang profesional, hal itu akan menambahkan nilai plus di mata konsumen sehingga mereka akan kembali lagi mengunjungi website kita secara terus-menerus. Jadi buat kalian yang masih ragu untuk membuat website yang profesional, kalian tidak akan mendapatkan keuntungan nyata dari ketiga hal tersebut. Mulai dari meningkatkan kepercayaan, memperluas pasar, dan yang terakhir pasti dapat membuat kerja menjadi lebih efisien. Berarti keuntungan yang didapat sangat banyak ya. Apalagi buat Sobis yang ingin usahanya makin dikenal. Nah, Sobis, jangan ragu lagi untuk membuat website kalian menjadi lebih berkembang lagi ya. Kita mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira seberapa besar sih dampak website terhadap penjualan ataupun branding bisnis? Kalau ngomongin soal dampak, pasti besar banget ya Kak. Karena kan jangkauannya menjadi lebih luas dan tergantung bagaimana kita memanfaatkan website yang kita punya. Misal tadi kita hanya berjualan melalui offline store, lalu kita beralih menggunakan website, hal tersebut akan lebih memudahkan kita dalam menjual produk karena konsumen tidak harus datang ke toko, bisa langsung pesan melalui website yang kita punya. Dari website itu kita bisa lihat produk mana yang banyak diminati
dalam hal tersebut kita jadikan sebagai bahan strategi penjualan. Wah, berarti kita memang harus pintar-pintar mengolah website nih, supaya mendapatkan dampak yang maksimal. Nah, terakhir nih Kak Ageng, kayaknya ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu Sobis. Boleh dong kasih tips singkat untuk UMKM yang baru mau mulai bikin website tapi masih bingung harus di mana mulainya? Boleh banget dong Kak David. Mungkin aku jelasin step by stepnya secara singkat dan mudah untuk dimengerti. Pertama, yang tadi aku jelasin, kalian harus tahu tujuan kalian membuat website itu apa. Selanjutnya, kalian mengenali target audiens yang cocok dengan produk kalian, supaya tidak salah sasaran nantinya. Lalu, kalian harus menyiapkan konten dasar minimal ada profil, usaha, daftar produk, dan foto-foto produknya. Selanjutnya, bisa pilih platform yang sesuai dan dicari yang paling mudah. Nah, yang terakhir itu penting banget. Kalian harus memulai dulu saja yang penting. Tidak usah menunggu website kalian sempurna, karena sering perjalanan waktu, website kalian akan terus berkembang. Semoga tips yang diberikan Kak Ageng ini dapat bermanfaat untuk para Sobis nih. Dan semoga para Sobis yang mendengarkan podcast ini juga makin bersemangat untuk mulai digitalisasi bisnisnya untuk website. Terima kasih banyak untuk Kak Ageng yang udah sharing ilmu nih dan pengalamannya. Semoga insight-nya bisa membuka jalan baru buat Sobis semua dan mengembangkan usahanya. Sama-sama Kak David. Nah, buat Sobis yang sedang merintis atau bahkan untuk jualan UMKM-nya, jangan ragu lagi untuk memulai digitalisasi usaha kalian. Website bukan tren, tapi investasi jangka panjang yang bisa bantu bisnis Anda tumbuh lebih besar. Baik, tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk para Sobis sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk follow media sosial kita yaitu @indibis_bekasi_karawang dan jangan sampai ketinggalan episode podcast berikutnya. Bye bye Sobis. Bye-bye.